Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Fadilatul Ustadz yang kami takdimi, Ustadz Azri hafidhahullah ta'ala, selaku penggagas ataupun tuan rumah kegiatan taklim Rabu malam Kamis ini, mudah-mudahan senantiasa dibarokai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga tak lupa hadirin dan hadirat yang istiqomah untuk bisa bersama-sama duduk majelis taklim di tempat ini. Mudah-mudahan antum semuanya ini menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ditempatkan di surga Firdausil A'la bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Sedikit kita akan memotivasi kita tentunya dalam menuntut ilmu. Karena apa? Iman itu seperti baju, sehingga juga perlu dikuatkan lagi. Jadidu imanakum, kita memperbaharui iman. Di antara wasilah memperbaharui iman adalah duduk di majelis taklim. Begitu juga baju yang kita pakai, tidak mungkin kita pakai terus, kecuali juga sekali-kali dicuci, dibersihkan ketika terkena noda. Sehingga kita melihat bahwa al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan iman itu juga bisa berkurang. Yazidu bitta'at. Iman itu bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kegiatan pada malam hari kali ini adalah lebih kepada untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Yang kedua adalah al-imanu yang kusu bil maksiyah. Iman itu akan berkurang, akan menurun dengan maksiat. Maksiat yang kita kerjakan itu bisa menurunkan kadar keimanan. Sehingga upaya-upaya kajian, taklim, majlis tadzkirah, majlis dzikir seperti ini ya, merupakan salah satu upaya agar supaya kita semakin dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita perlu motivasi terus dalam rangka menuntut ilmu. Nah, kita akan sedikit bacakan tentang masalah menuntut ilmu itu. Thalabul ilmi faridhatun. Golek ilmu niku hukume wajib. Jadi wajib. Berarti apa? Wajib itu kalau ditinggalkan dia mendapatkan dosa. Kalau dikerjakan dia mendapatkan apa? Pahala. Itu wajib. Kalau sunnah itu kalau ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Kalau dikerjakan mendapatkan pahala. Tapi sifat menuntut ilmu itu adalah apa? Wajib. Sebagaimana di sini dikatakan qad ruwiya an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi dulu ada nama Anas bin Malik. Beliau adalah siapa?
pembantu sekaligus sahabat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia yang lebih tahu tindak tanduk karena memang pernah hidup serumah sebagai pembantu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang namanya Malik bin Anas. Jadi kalau mengatakan ada kata-kata Anas bin Malik berarti sahabat Rasulullah. Tapi kalau Malik bin Anas berarti salah satu daripada imam madhab yang 4 itu. Madhabnya apa? Maliki. Imam Malik itu nama aslinya adalah Malik bin Anas. Jadi dibalik ya. Kalau Anas bin Malik sahabat Nabi, kalau Malik bin Anas itu salah satu ulama madhab yang 4, yaitu gurunya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau mendengar, yaitu Anas bin Malik mendengar dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Golek ilmu iku hukumnya wajib bagi seluruh orang yang beragama Islam. Di sini kalau bahasa Arab disebutkan muslim atau mudzakkar, itu juga untuk perempuan juga. Contohnya begini. Ketika kita mendoakan sang mayat, Allahumma gfir lahu. Doanya aslinya lahu. Itu juga boleh dikatakan lahu untuk perempuan karena lahu itu bisa untuk laki-laki, juga bisa untuk perempuan. Tetapi kalau di situ penyebutannya untuk perempuan, belum tentu untuk laki-laki. Nah, hadis di sini adalah apa? Semua kaum muslimin, baik laki-laki dan perempuan, wajib menuntut ilmu. Nah, tetapi di sini para alim ulama berbeda pendapat. Kira-kira ilmu apa yang hukumnya itu wajib? Apakah seluruh ilmu atau setengah ilmu atau sebagian ilmu saja? Para ulama berselisih pendapat. Artinya apa? Dikatakan ilmu itu sifatnya wajib, itu ilmu apa? Nah, kita perlu ketahui di sini. Supaya apa? Supaya jangan sampai ilmu yang sifatnya fardu kifayah mengalahkan ilmu yang sifatnya fardu itu tadi. Fardu ain, yaitu masing-masing kita harus tahu ilmunya. Contohnya, jenengan wudhu, belajar wudhu, praktek wudhu, ya, tata cara wudhu, pembatal wudhu, itu hukumnya wajib ain, bukan fardu kifayah tapi fardu ain. Masing-masing kita harus belajar untuk itu. Karena apa? Berkaitan tentang ibadah kita sehari-hari. Nah, di sini di antara para alim ulama mengatakan ikhtalafan nas fi dzalik. Faqala al-ula al-fuqaha. Di antara ilmu yang wajib kita pelajari adalah apa? Orang ada yang mengatakan yaitu ilmu fikih. Karena apa? Ilmu fikih adalah idbihi yu'raful halal wal haram. Karena ilmu fikih itu adalah ilmu yang mengajarkan kita tentang yang halal, tentang yang haram, tentang yang dosa, tentang yang pahala, boleh, tidak, najis, suci. Itu adalah ilmu fikih dan hukumnya adalah wajib. Yang kedua adalah wa qala al-mufassirun wal muhaddisun. Orang-orang ahli tafsir, orang-orang ahli hadis, kalau orang ahli tafsir, dia akan mengatakan ilmu yang wajib dipelajari adalah Alkitab, yaitu Al-Qur'an. Sehingga wajib bagi kita ini untuk bisa belajar Al-Qur'an. Yang kedua, ada yang mengatakan orang muhaddis, yaitu apa? Mengatakan sunnah, yaitu mengetahui sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sunnah fi'liyah, sunnah qauliyah, sunnah takririyah dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Mereka mengatakan yang paling wajib dipelajari adalah ilmu Al-Quran dan ilmu sunnah. Karena apa? Karena dengan keduanya itulah ya sumber ilmu semuanya. Sumber ilmu semuanya.
Kalau orang-orang ahli filsafat, orang-orang sufi, dia akan mengatakan ilmu yang paling penting adalah bagaimana diri kita itu ikhlas. Ya, diri kita itu ikhlas dan diri kita itu apa? Suci. Ini kata orang sufi. Adapun orang-orang ahli kalam akan mengatakan ilmu yang paling penting itu adalah ilmu debat, ilmu pintar ngomong dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi perkataan-perkataan seperti ini adalah apa namanya? Tentunya masih diperselisihkan prioritas yang mana. Tetapi dalam kitab ini yang paling prioritas yang perlu diketahui oleh seorang hamba kepada Rabbnya adalah ilmu apa? Ilmu muamalatul abdi li rabbih, yaitu apa? Ilmu yang berkaitan tentang seorang hamba dengan Tuhannya. Jadi bagaimana dia mengetahui Rabbnya itu sangat penting sekali, wajib. Bagaimana Tuhannya itu menyuruh sesuatu yang sifatnya harus dikerjakan, kudu ngerti. Tuhannya melarang sesuatu untuk tidak dikerjakan, kudu tahu. Contohnya misalnya minum minuman keras, itu sudah dinas haram. Tetapi kalau ada orang yang tidak tahu kalau minuman keras itu haram, maka dia berdosa. Karena apa? Tidak mau belajar tentang hukum minuman keras. Yang meninggalkan sholat itu dosa besar, sehingga seseorang itu wajib mengetahui hukum tentang masalah sholat sehingga dia belajar bagaimana caranya sholat. Artinya apa? Yang dimaksud dengan ilmu wajib bagi seorang muslim adalah ilmu tentang apa? Muamalah seorang hamba dengan Tuhannya. Contohnya misalnya, seseorang ingin berangkat haji. Haji itu ibadah, Pak. Karena berkaitan dengan ibadah, maka wajib bagi dia untuk mengetahui ilmunya. Supaya apa yang dia lakukan itu mendapatkan pahala yang maksimal. Yang bujang-bujang ini pengen nikah, pengen rabi. Apa bahasa Jawanya rabi itu apa? Buju. Tidak boleh ujuk-ujuk kamu pengen kawin kayak wedus gitu, tidak boleh. Wajib bagi dia untuk mengetahui ilmu tentang perkawinan itu. Ngelamar, ada mahar, ada wali, ada saksi dan lain-lain sebagainya. Ini sangat penting sekali. Sehingga hidup kita ini dipandu dengan ilmu. Ikhwafillah rahimani wa rahmatullah. Wal muamalatul lati kullifaha ala salasati aqsam. Yang disebut sebagai muamalah seorang hamba kepada Rabbnya itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah kepercayaan, yang kedua adalah perbuatan, yang ketiga adalah sesuatu yang perlu dia tinggalkan. Fa idza balagha sobi fa awwal wajibin alaihi ta'alluma kalimatai syahadah. Kalau misalnya kita ini punya anak, Pak, kita itu sebagai orang tua ngerti nggak pertama kali yang perlu diajarkan kepada anak kita itu apa? Ojo-ojo pertama kali sing penting krungu campur sari ben seneng gak nangis ya. Oh, salah. Yang pertama kali perlu diperkenalkan bagi orang tua, bagi anaknya yang masih kecil adalah apa? Dua kalimat syahadat. Jadi ini sangat penting sekali sehingga kita mengetahui prioritas-prioritas ilmu yang perlu kita ajarkan kepada orang lain ataupun keluarga kita ataupun anak kita dari sisi-sisi usianya. Jadi untuk anak-anak penting sekali diajarkan tentang masalah tauhid, yaitu dua kalimat apa? Syahadat. Itu sangat penting sekali. Walaupun secara umum ya mereka belum mengetahui secara dalil ataupun teori. Yang penting dia paham, yang penting dia melafadzkan, yang penting dia tahu dua kalimat syahadat tanpa harus mengetahui dalilnya ataupun teorinya. Itu sesuai dengan umurnya. Tetapi
kewajiban si anak tersebut adalah apa? Mempelajari tentang dalil masalah dua kalimat syahadat. Fa idza jaa waqtus shalah wajib alaihi ta'allumat thaharah was shalah. Apabila seseorang itu apabila seseorang itu dibebankan atas dirinya syariat lalu masuk waktu sholat, yang perlu dipelajari apa? Dua. Yang pertama adalah toharoh, yang kedua adalah bagaimana caranya sholat. Itu tadi. Apabila faida asa ila Ramadan wajib alaihi ta'allumas shaum, kalau hendak masuk bulan Ramadan, jadi kita semuanya ketika hendak masuk bulan Ramadan, karena kita akan melaksanakan ibadah puasa, wajib bagi kita mengetahui ilmu tentang siam Ramadan. Sehingga seumur-umur hidup jangan sampai kita ibadah itu ikut-ikutan. Umume apa jari bae biyen. Dan rata-rata bid'ah itu terjadi di tengah-tengah masyarakat, wis pokoke ngene ya ngene. Pokoke jari bae ngene ya ngene gitu. Sedangkan syariat ini adalah pijakannya adalah ilmu, dan pijakan ilmu adalah tidak boleh keluar dari Al-Quran dan Al-Hadis. Wajib. Inilah sehingga ketika kita mengetahui ternyata golek ilmu itu ya rekoso, ya memang rekoso. Karena apa? Karena Allah dan Rasulnya menjanjikan bagi orang yang mau menuntut ilmu itu surga. Sedangkan surga itu mahal, nggak murah, nggak gratis. Surga itu mahal. Kalau kita mempunyai uang yang banyak, lalu sudah mencapai haulnya, sudah mencapai nisabnya, wajib bagi kita belajar ilmu zakat. Nah, ini sing sugih-sugih. Wajib dia mengetahui ilmu apa? Zakat, supaya dia mempunyai beban syariat atas harta yang dia milikinya. Agar supaya dia tidak terlalu santai, tidak terlalu tenang dari harta yang dia miliki. Tetapi apa? Ada syariat di situ, yaitu tentang mengeluarkan zakat itu tadi. Dan apabila masuk waktu haji, maka wajib bagi dia belajar untuk ilmu manasik. Nah, ternyata apa? Ibadah yang kita lakukan itu harus didasari, dipijaki oleh ilmu. Dan memang itulah konsekuensi kita hidup itu, ya, yaitu menuntut ilmu. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu. Sampai kapan? Sejak kapan? Ketika kita masih di buayan ibu, sampai kita akan dimasukkan ke liang lahat. Sehingga tidak ada alasan seseorang itu istirahat dari menuntut ilmu. Tidak ada ceritanya orang istirahat menuntut ilmu karena pintar juga bisa. Karena menuntut ilmu adalah apa? Sebuah kewajiban. Karena ini berkaitan tentang masalah surga dan neraka, diterima atau ditolaknya ibadah kita. Wah, kesel golek ilmu, dadak merono dan nyang, dadak apa tuh bensin gawe motor. Semuanya itu tidak akan pernah sia-sia, yaitu jaminannya masuk surga. Tapi kalau kita santai-santai, ya, tidak mau menuntut ilmu, sedangkan kita mampu, dikhawatirkan nanti apa? Kita berat ketika di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Masya Allah, alhamdulillah, kita harus bersyukur. Nggih Pak Giarno nggih. Pak Giarno semangat menuntut ilmu itu. Oh, ngantuk Pak Giarno. Tak kira serius gitu tiba ngantuk. Tapi nggak apa-apa, saking tenangnya menuntut ilmu ngantuk boleh. Tenang gitu ya. Masya Allah. Ya, saya berteman dengan Pak Giarno itu sudah lama Pak, sejak dia murid ISIP sampai sekarang, Masya Allah ya. Track recordnya luar biasa. Di mana dia ada ilmu, di situ dia ada. Mudah-mudahan barokah Pak Giarno ya. Masya Allah. Wa ammat turuk, yaitu sesuatu yang ditinggalkan. Fahuwa bihasbi ma yatajaddadu minal ahwal idza la yuhibbu alal a'ma ta'alluma ma yahrumun nadru
ilaihi wala 'alal abkamu ta'allum ma yuhramu minal kalam. Adapun sesuatu yang sifatnya ditinggalkan, tidak pernah mungkin orang yang buta itu ya belajar tentang sesuatu yang harus dia lihat karena dia buta. Maka kewajiban ilmu tentang itu ditinggalkan. Dan tidak pernah mungkin orang yang bisu ya, belajar tentang sesuatu yang sifatnya berbicara karena dia tidak bisa ngomong. Itu boleh ditinggalkan karena keterbatasan. Dan apabila di sebuah negara, di sebuah kampung tersebar minuman keras, maka wajib bagi penduduk tersebut adalah apa? Mengetahui ilmu tentang pengharaman minuman keras. Jadi harus tahu. Jadi ditinggalkan itu tadi. Jangan sampai ya amalan-amalan yang itu sifatnya maksiat dikira baik karena tidak tahu ilmunya. Karena tidak tahu ilmunya. Misalnya mencuri, sarokoh. Jangan sampai pencurian itu dianggap sesuatu yang biasa. Wajib bagi penduduk tersebut mengetahui ilmunya tentang pengharaman mencuri itu tadi. Nah, ini adalah sesuatu yang perlu ditinggalkan. Wa amal i'tiqadat, yaitu yang ketiga adalah berkaitan tentang masalah kepercayaan. Fayajibu ilmuha bihasbil khawatir fa in khatara lahu syak fil ma'anil lati tadullu 'alaiha kalimatas syahada wajaba 'alaihi ta'allum ma yasilu bihi ila izalatis syak. Yaitu tentang keyakinan. Apabila terlintas keraguan-raguan tentang masalah dua kalimat syahadat, maka wajib bagi dia untuk belajar bagaimana menghilangkan rasa was-was itu tadi. Dan apabila di sebuah tempat sudah tersebar sesuatu yang bid'ah, ya, kita nggak tahu itu bid'ah atau sunnah, bid'ah atau musyrik, nggak tahu, maka wajib bagi dia mempelajari sesuatu yang dia ketahui itu yakin bahwa sesuatu itu bid'ah, tentunya dengan dalil. Atau mungkin sesuatu yang sifatnya musyrik, iki musyrik apa enggak, syirik apa enggak ya, ngene iki. Itu kan ragu Mas ya. Maka wajib bagi dia itu belajar tentang masalah itu supaya tahu bahwa amalan tersebut syirik dan dia bisa menghindarinya. Ternyata ilmu itu ya macam-macam. Ilmu tentang keyakinan juga. Dan dia juga harus belajar tentang keimanan. Ya, itu karena keyakinan. Di antara keimanan itu apa? Yang pertama adalah hari berbangkit. Karena tidak semuanya orang itu percaya. Yang kedua adalah dia harus yakin adanya surga. Yang ketiga dia harus yakin adanya neraka. Karena apa? Karena sesuatu yang sifatnya keyakinan kalau tidak diilmui itu sifatnya ragu. Ya, sifatnya ragu. Contohnya misalnya di antara konsekuensi keimanan adalah ilmu ghaib, yaitu ilmu dari apa-apa yang tidak bisa kita lihat. Di antara ilmu yang tidak bisa kita lihat adalah ilmu-ilmu tentang akhirat yang itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Kalau kita tidak berilmu ragu, Pak. Jadi omong itu ada orang ya, kok gak ketok gitu. Misalnya seperti itu. Waliyadillah. Itu harus dihilangkan segera. Keraguan seperti itu. Jadi Nabi Muhammad itu tenanan apa ora ceritane kan gitu. Harus dihilangkan. Nah, maka inilah yang berkeyakinan, ilmu-ilmu yang sifatnya tentang masalah keyakinan itu. Setelah itu ada ilmu yang sifatnya fardul kifayah. Jadi ilmu tadi ya yang berkaitan tentang masalah fardu ain itu adalah ilmu apa-apa yang ditinggalkan. Yang kedua adalah tentang masalah keyakinan dan yang ketiga adalah masalah perbuatan. Dan sekarang ilmu yang sifatnya fardhu kifayah, yaitu ilmu yang berkaitan tentang
kelangsungan urusan-urusan dunia. Contohnya ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran itu sifatnya fardhu kifayah. Karena apa? Karena ilmu kedokteran sangat penting sekali karena berkaitan tentang masalah kesehatan dan juga masalah penyakit. Kalau di sebuah daerah, di sebuah negara tidak ada satupun orang yang belajar tentang kesehatan, maka semuanya berdosa. Sehingga ini penting sekali. Nah, inilah dorongan syariat supaya wong Islam niku bagi-bagi tugas sesuai dengan kapasitas dia di bidangnya masing-masing itu tadi. Contohnya ini daerah mana ini? Namanya apa Pak Giarno? Meroto. Ngeroto atau meroto? Meroto. Misalnya. Masing-masing kita, ayo kita dorong anak kita ini condongnya kemana? Supaya apa? Supaya disitulah kaum muslimin itu mempunyai spesialisasinya di urusan-urusan ilmu yang sifatnya fardhu kifayah, terutama masalah kedokteran. Nek dokter itu dipegang wong Islam, Pak. Itu wong Islam ini arep priksa iku ora deg-degan, ora gawe dolanan. Betul-betul apa yang dia kerjakan itu memang pertama niatannya bukan pekerjaan tapi apa? Simpati untuk berusaha wasilah dia menyembuhkan orang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah ilmu hitung, ilmu matematika, ilmu hitung-hitungan itu. Ilmu hitung-hitungan penting sekali. Wong Islam zaman dulu itu ilmu hitung-hitungannya pintar-pintar, Pak. Sehingga dia bisa mengetahui astronomi, bisa mengetahui apa-apa yang sifatnya hitung-hitungan, waris dan lain-lain sebagainya. Fisika, kimia. Jadi ini sifatnya memang sifatnya fardhu kifayah. Jangan sampai ngopo tuh dadak golek ilmu-ilmu seperti itu. Itu penting sekali. Jadi inilah pembagian tugas dari apa? Dari syariat ini kepada kaum muslimin yang dia punya kecondongan dari ilmu yang sifatnya fardhu kifayah, ditekuni di situ. Ditekuni. Karena pendahulu-pendahulu kita baik sejak zaman Bani Umayyah, Bani Abbasiyah ataupun kerajaan yang lainnya, di situ seluruh bidang ilmu kaum muslimin menguasai, sehingga pada waktu itu peradaban kaum muslimin itu menguasai dunia. Penguasaan dunia itu adalah disebabkan karena ilmu yang dimiliki oleh kaum muslimin. Sugih penting napa mboten? Penting nek iso wong muslim itu sugih. Bahasanya seperti itu. Ya tentunya di sini adalah harus ada di antara kaum muslimin yang belajar masalah urusan ekonomi itu tadi. Ada pejuang Palestina itu ya, yaitu putranya Abdul Aziz Ar-Rantisi. Itu belajar ekonomi itu di Malaysia. Untuk apa? Supaya ketika nanti balik ke negaranya dia membangun dari siapa? Ekonomi sesuai dengan syariat. Nah, ini ilmu yang sifatnya fardhu kifayah yang kalau tidak ada dalam satu negara, satu daerah, maka seluruh penduduknya itu berdosa. Itu menurut Ibnul Qudama al-Maqdisi dalam kitab Minhajul Qasidin ini. Setelah itu wa ammat ta'mik fi daqaiqil hisab wa daqaiq kitib wa ghairi dzalik fahada ba'da fudlah. Adapun mendalami ilmu-ilmu yang sifatnya fardhu kifayah, maka itu adalah sebuah keutamaan. Nah, ikhwatiddin rahimani wa rahimakumullah. Yang selanjutnya di sini dikatakan fa'amal ulumus syar'iyyah fakulluha mahmudah. Adapun ilmu-ilmu syariat itu semuanya mulia. Ilmu syariat. Kita mengetahui ilmu fikih mulia. Kita mengetahui ilmu tafsir mulia. Kita mengetahui ilmu akidah mulia. Jadi ilmu-ilmu yang sifatnya apa? Syar'iyyah
itu adalah mulia. Setelah itu dikatakan wa tanqasimu ila usul wa furu wa muqaddimat wa mutammimat. Adapun ilmu itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah usul. Yang disebut usul di sini adalah inti daripada ilmu. Yaitu pertama adalah kitabullah, Al-Qur'an. Inti daripada ilmu adalah kitab. Ini usul. Yang kedua adalah wa sunnatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Kaidah-kaidah sunnah Rasulullah. Setelah itu wa ijma'ul ummah. Yang ketiga adalah ijma'. Jadi ilmu yang sifatnya usul, asas, dan semuanya harus bermuaranya ke ilmu usul. Yang pertama adalah kitabullah, yang kedua adalah sunnah Rasulullah, dan yang ketiga adalah ijma' ummah. Jadi kalau ilmu-ilmu syariat merujuknya ke sana, yaitu kembali kepada Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma'. Yang selanjutnya adalah ilmu furu', yaitu cabang, yang sifatnya cabang. Di antara ilmu cabang adalah contohnya misalnya ilmu yang sifatnya nanti ada masalah fikih. Fikih itu ya. Itu yang berkaitan tentang ibadah agar supaya bisa kita tegakkan. Ibadah kita supaya kita tegakkan. Yang ketiga adalah ilmu yang sifatnya muqaddimat, yaitu ilmu pengantar. Berarti apa? Ilmu bahasa itu masuk yang ketiga, yaitu ilmu pengantar. Ilmu nahwu itu yang ketiga, ilmu pengantar. Dan yang keempat adalah pelengkap, wa mutammimat, termasuk ilmu tajwid, qiraah. Nah, ilmu tajwid. Jadi jangan sampai kita itu dibalik-balik. Artinya apa? Belajar tajwid terus, belajar tajwid, ngaji, tahsin, tapi dia gak paham ilmu fikih. Berarti yang prioritas mana? Ilmu tajwid atau ilmu fikih? Ilmu fikih. Karena berkaitan tentang apa? Ibadah. Nah, kalau kita mengetahui penempatan-penempatan ilmu sebagaimana yang ditulis di sini, maka kita akan bisa memprioritaskan diri untuk belajar paling tidak ya, yang bisa menyelamatkan kita dari siksa api neraka dan memasukkan diri kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah apa namanya tentang masalah ilmu. Yang terakhir, fi ilmil muamalah. Sekarang kita akan membahas tentang ilmu muamalah. Fa amma ilmil muamalati wa huwa ilmu ahwalil qalbi. Adapun ilmu muamalat itu adalah apa? Ilmu tentang keadaan hati seseorang. Jadi ternyata ulama-ulama besar itu karena hatinya itu, ilmu tentang hati mereka itu dia lebih menguasai. Di antara contohnya adalah kal khauf. Jadi ilmu tentang masalah khauf, yaitu ilmu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Di antara orang yang paling takut, yang paling khusyuk kepada Allah adalah mereka para ulama. Agar supaya kita tidak terlalu apa namanya roja. Ada al-khauf, ar-roja. Roja itu pengharapan, khauf itu kita takut kepada Allah. Dua ilmu ini harus seimbang. Tidak boleh apa namanya satu lebih berat daripada yang lainnya. Harus seimbang antara khauf dan roja. Roja contohnya misalnya, oh ketika kita berbuat dosa, Allah masih membuka pintu maaf yang bernama taubat. Jadi syarat taubat diterima itu dua ya. Yang pertama, selama nyawa belum di kerongkongan, tenggorokan. Adapun Fir'aun itu pernah mengatakan amantu bi Rabbi Musa wa Harun.
Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Itu berarti bentuk tobat daripada Fir'aun. Tetapi apa? Tobatnya itu ketika nyawa sudah di mana? Kerongkongan. Diterima apa enggak? Enggak diterima. Sehingga dimasukkan ke dalam neraka. Yang kedua, tobat tidak diterima itu ketika matahari terbit dari arah barat. Dari arah barat. Kapan nanti? Kapan? Wallahu ta'ala alam. Nah, ini roja. Sehingga supaya kita itu ketika pernah berbuat dosa tidak terlalu sedih yang berlebihan sehingga dia malah tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang-orang itu yang mempelajari ilmu roja pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia banyak balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang takut kepada Allah, dia tidak berani mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Warido, ilmu tentang ridho. Ridho itu apa? Ya ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya misalnya, kalau kita ditinggal meninggal salah satu keluarga kita, maka sikap kita yang pertama adalah apa? Ridho terhadap apa? Qadha dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak tahu ilmunya, maka ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala itu gersulno. Ya Allah, aku yang paling melarat uripe ngene iki. Nah, seperti itu. Seakan-akan dia tidak ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat wasidqu, yaitu jujur baik terhadap dirinya, terhadap Robnya maupun kepada nabinya. Dan yang terakhir adalah ikhlas, yaitu tentang masalah ikhlas. Nah, ilmu ini disebut sebagai ilmu muamalah. Fahadal ilmu irtafa'a bihi kibarul ulama. Disebabkan ilmu inilah ulama-ulama besar zaman dulu itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya itu siapa? Di antara ulama seperti Sufyan As-Tsauri, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hanbal, disebabkan apa? Pengetahuan mereka tentang ilmu muamalah. Nah, maka ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita ingin diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajat kita di dunia dan ditinggikan derajat kita di akhirat, salah satu wasilahnya itu apa? Ngalap ngangsu kawruh, yaitu belajar menuntut ilmu. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Joglo Sakinah ini mengadakan majelis zikir. Zikir sama ingat kepada siapa yang diingat? Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik ilmu yaitu apa? Zikrullah, yaitu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan, motivasi bagi saya pribadi dan kepada kita semuanya, supaya jangan sampai hidup kita ini kita tinggalkan dan tidak mau menuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan menuntut ilmu kita dimudahkan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go kini Pak Ustaz.